Kita ulangi Pak. Wa yahrumu 'ala rijali, apa artinya tadi? Dan diharamkan untuk para laki-laki lubsul hariri, memakai kain sutra, wat takhattumu bidzahabi, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa yahillu lin nisa'i, dan halal untuk para wanita. Bagaimana kalau emas putih? Kan ada emas yang berwarna kuning dan emas yang berwarna putih. Saya seringkali mendengar yang diharamkan itu emas kuning. Kalau emas putih boleh. Bapak pernah mendengar nggak? Gimana? Kalau emas putih hukumnya bagaimana? Sama haramnya atau diperbolehkan? Hah? Sama saja. Emas putih, emas kuning itu sama-sama disebut sebagai emas. Ini pengharamannya bukan terletak pada nilai atau harganya. Berarti kalau diletakkan pada nilai dan harganya, mutiara dengan emas mahalan mana? Mutiara. Tapi mutiara boleh nggak? Boleh. Karena bukan karena harga barangnya, tapi ainu syai'. Jadi bentuk bendanya itu sendiri yang bernama emas. Kalau emas campuran bagaimana? Kan ada emas 99,9%, kayak emas antam. Ada emas 80%, emas 30%. Gimana hukumnya? Sama saja. Misal dia ada kandungan emasnya, kalau Bu Yahya itu mendadanya begini. Kalau ini benda yang udah bercampur dengan emas, dipanaskan dan masih terpisah bahan emasnya, terpisah bahan emasnya dan masih terlihat dalam bentuk emas, maka benda yang bercampur dengan emas itu tetap hukumnya haram. Gitu ya Pak. Ini kalau kita punya anak laki-laki mungkin gaul, sekolahnya di luar negeri, ikut-ikutan pakai emas, jangan dikasih. Maka selama dia menggunakan emas itu hukumnya haram. Dalilnya ini saya ambilkan beberapa hadis, banyak sekali hadisnya, tapi saya ambil aja salah satunya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'ala fi yaminihi. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengambil kain berbahan sutra, kemudian memegangnya dengan tangan kanannya. Wa akhadha dhahaban, kemudian mengambil emas, ya, faja'alahu fi shimalihi, kemudian memegangnya dengan tangan kirinya. Tsumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kemudian beliau mengatakan, nih dua benda nih, di kanan kain sutra, di kiri emas, nih dua-duanya inna hadaini haramun lidzukuri ummati. Dua-duanya hukumnya haram untuk para laki-laki atau pria. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan dengan matan atau teks hadis dengan sabda beliau yang beraneka ragam, ini banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keharaman memakai kain sutra dan emas.
Baik, dilanjutin. Tadi sudah sampai wa yahillu lin nisa'i. Berarti untuk wanita boleh. Jadi yang laki-laki yang banyak duit, bajunya jangan berbahan sutra. Tapi nanti ada ketentuannya untuk pakaian yang berbahan sutra. Wa qaliludz dzahabi wa kathiruhu fit tahdimi sawa'un. Tadi udah sempat saya bahas. Dan sedikitnya prosentasi bahan dari emas wa kathiruhu, ya, sedikit atau banyaknya, ya, bahan yang berbahan emas tadi fit tahrimi dalam hukum pengharamannya sawa'un, sama. Jadi emasnya sedikit, kandungannya berapa persen misalkan, lebih banyak bahan lainnya, sedikit banyak hukumnya sama-sama haram. Apakah ada laki-laki yang pakai emas banyak? Terutama orang-orang kaya. Kalau orang miskin nggak pakai emas, kenapa haram? Ya mungkin alasan lain, nggak punya duit buat beli emas. Nah, kalau gelang gimana? Gelang Rolex berbahan emas ya? Gelang Rolex ya? Bukan? Atau gelang apa kayak berbahan emas? Jam, gelang, kalung, anting, itu sama aja. Berarti yang menempel di tubuh kita sama-sama hukumnya. Kalau jangan panggil Mas Toa, jadi mudah banget. Ya, semangatnya mudah ini Babe Tuhan ya. Nah kalau dari bahan lain kayak apa itu, titanium ya, atau apa itu kalau untuk kesehatan tuh nggak apa-apa. Platinum, titanium. Iya, untung diingetin. Wa idza kana ba'du thawbi, nah, ini ketentuan untuk kain berbahan sutra. Wa idza kana, dan jika ada ba'du thawbi, sebagian kain itu ibroi saman, berbahan dari bahan sutra, wa ba'duhu, dan sebagiannya qutnan au katanan, sebagiannya berbahan katan. Katan itu apa? Katun ya. Katun atau bahan dari kapas. Jaza lubsuhu, boleh dipakai. Nah ini untuk yang sutra masih ada apa istilahnya, pengecualian. Yang penting jangan full sutra. Ketentuannya gimana? Malam yakun al-ibraisamu, asalkan bahan sutranya tidak ghaliban. Jadi lam ketemu fi'il mudhari artinya tidak atau belum. Tapi kalau ma ketemu fi'il madhi artinya tidak. Makana berarti tidak. Kalau lam yakun berarti tidak. Asalkan bahan sutranya tidak melebihi 50%. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ditanya aja yang ahli bahan. Kalau kita kan nggak tahu. Ahli bahan pasti tahu. Ini berapa persen nih sutranya? Ada sarung yang berbahan sutra ya? Banyak nggak? Contohnya sarung apa? BHS. Itu berapa persen? Itu kiai-kiai pakai itu ya? Ya kita berhusnuzon itu nggak nyampe 50%. Mudah-mudahan ya. Setari warga biasa juga. Ya. Baju juga ada. Saya punya batik di rumah, kata orang ada yang ngomong itu ada bahan sutranya, tapi sebagian kan ya kayaknya dikit. Nah alhamdulillah ada dikit. Itu juga mereknya Casio. Enggak,
kasih orang. Sarung saya kebanyakan kasih semua itu, Pak. Mungkin dari sarung yang punya paling hanya 10% yang saya punya sih. Habis nggak pernah beli sih. Kasih. Jadi begitu ya, Pak ya. Ini untuk penggunaan emas itu sama sekali diharamkan, berapapun persennya. Untuk pakaian sutra boleh dipakai oleh laki-laki asalkan tidak melebihi 50%. Minimal 50% dah. Nah, 50%, 50-50 masih boleh. Kurang dari itu apalagi boleh. Kalau lebih dari itu berarti itu bahannya dianggap sutra full. Ya, mungkin cuma bagian belakang atau memang bahannya campuran. Semua bajunya ada campurannya. Sebelahnya katun, sebelahnya lagi sutra. Mungkin tenun kali, campuran sutra. Silahkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin memakai cincin, memakai gelang? Ya cari aja yang bahan lain. Kalau pingin glamornya, beli aja mutiara, beli aja apa lagi, diamond. Gitu. Atau ada yang sangat diperbolehkan, bahkan sunnah, Nabi pakai cincin dari perak. Kalau perak boleh ya. Jadi kalau nanti punya anak laki-laki nih, biasanya nih kalau mau nikah kan tukar cincin tuh, jangan pakai cincin emas yang laki, perak disepuh. Perak disepuh ada harganya ya masih ya, boleh nggak perak disepuh, tapi nyepuhnya jangan pakai emas, sama baik kuningan yang mirip emas lah gitu ya. Kalau perak masih ada harganya, kalau nggak salah segram berapa? 90.000 ya? Lebih. Itu kalau cincin dari perak tuh mahal. Dulu zamannya perbatuan, zaman purba itu, sekarang udah nggak ada ya. Kecuali emang batu mulia ya. Kalau batu mulia masih ada harganya. Kayak virus apa? India ya, Persia. Nah itu masih ada harganya. Apa yang merah itu yang mahal tuh? Apa? Merah delima. Wah itu arahnya yang lain tuh, merah delima. Apa yang mahal-mahal, Pak? Giok murah, saya punya banyak giok putih, giok hijau. Tapi giok tertentu kali ya. Giok kerajaan Cina ini. Sapir mahal. Nah kita ini mahal semua nih. Jalannya sapir, mutiara, intan. Alhamdulillah, mudah-mudahan orangnya jadi mulia semua. Amin ya Allah. Baik, kalau cincin berbahan perak itu sunnah. Sunnahnya makanya begini. Paling sunnahnya di jari kanan kelingking. Apa ini kelingking ya? Nah, gini, ini sunnahnya. Tapi Rasulullah juga pernah pakai di sini. Pernah juga di kiri. Itu. Tapi tidak boleh di tengah. Kalau di tengah lucu ya. Yang nggak boleh itu di hadisnya itu yang di tengah dan sebelahnya. Berarti tengah dan jari telunjuk. Dan yang aneh di jempol. Ini ada kerjaan aja jempol dikasih cincin. Tapi zaman perbatuan ini pakai semua. Udah gitu gede-gede lagi. Waduh, ini ada sunahnya tapi ada yang dilarangnya, ya. Nanti seandainya zaman purbakala kembali lagi di zaman modern, gak usah pakai lima-limanya, Pak. Bahkan ada istilah, kenapa kamu pakai cincin? Bedain aja antara yang gelantungan dengan yang enggak. Maksudnya monyet itu, Pak. Itu saya dengar berkali-kali kayak gitu. Itu yang enggak begitu juga kali. Nah, ini sunahnya pakai cincin. Tapi dari perak. Saya mau beli perak mahal juga. Ya udahlah, saya pakai
kuningan emas, kuningan emas. Apa? Warna kuning aja deh, kuningan. Ini kuningan nih. Ini selalu saya pakai nih. Di kamar mandi juga saya pakai. Ini nggak ada yang aneh-aneh gitu. Zaman dulu kan apa? Diisi. Iya saya isi batu ini. Nggak ada itu. Jadi bebas aja kamar mandi saya pakai. Dan enaknya kalau dipakai kanan, kalau ditaruh lagi cebok, nggak kena gitu. Kalau ditaruh di kiri, Pak. Nah, kalau lagi cebok, kena itu nggak enak gitu. Apalagi kalau masuk ke dalam-dalam, repot membersihnya. Jadi taruh aja di kanan. Nah kalau kecil taruh sini. Cuma ini kegedean, kalau saya taruh di sini copot. Jadi selalu saya taruh sini sampai membekas. Memang ada sanadnya untuk memakai cincin, tasbih gitu, surban gitu. Karena dulu Rasulullah memberikannya kebanyakannya kepada Sayyidina Ali. Ya, ilmu itu hampir semuanya turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali babu. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Jadi kalau mau mendapatkan ilmuku, lewatlah melalui Ali. Itu berarti keturunan-keturunan beliau itu banyak yang aulia-aulia Allah itu dari keturunan beliau. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Sayyidina Ali ini luar biasa ya, luar biasa. Beliau sangat disayang oleh baginda Rasulullah SAW dan sangat diangkat derajatnya oleh Rasulullah dan pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang beliau wafat. Tahu nggak Pak wafatnya Sayyidina Ali? Dibunuh ketika sholat oleh orang yang hafal Quran. Tahu nggak namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Itu hafid Al-Quran 30 juz, tapi dari kalangan Khawarij. Orang yang hanya hafal Al-Quran tapi tidak memahami, sehingga dia menafsirkan salah satu ayat dengan kemauan dia sendiri dan menyimpulkan Sayyidina Ali dan satu Muawiyah ya kalau nggak salah. Itu harus dibunuh dua-duanya. Dua-duanya pemimpin umat Islam. Sayyidina Ali kurang bagaimana Rasulullah memuji beliau, dan beliau yang dijamin masuk surga, dan beliaulah yang menyebarkan ilmu, meneruskan baginda Rasulullah sampai ke kita. Dibunuh, ditusuk dalam keadaan lagi mengerjakan sholat, dan yang menusuk itu sedihnya adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Maka bapak-bapak, ya kita membaca saja, menghafal saja nggak cukup, harus memahami. Dan memahami Al-Quran itu ada perangkat-perangkat yang harus dikuasai. Nggak cukup dengan terjemahan, nggak cukup dengan logika, tapi ada perangkat lain. Ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu nahwu sorof, alat huruf kalau begini itu maknanya apa. Ada disebutkan semua. Nah, misalkan nih, tapi di dalam istilah ilmu alat, dalam istilah mustalahul hadis dan istilah-istilah cara merumuskan suatu hukum itu nggak mesti semua. Contoh gitu. Kalau ada alif lamnya maknanya apa, kalau tidak alif lamnya maknanya apa, terus ayat ini maksudnya ditujukan untuk apa. Nah itu harus semuanya harus dikombinasikan sehingga menjadi makna yang benar. Makanya ahli tafsir itu pasti menguasai banyak disiplin ilmu, fan ilmu. Gak mungkin cuma ahli bahasa, tok, terus dia menjadi mufassir, gak mungkin.
kalaupun dia membaca mufasir pasti sangat terbatas dan kemungkinan akan salah. Nah, maka kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita tinggal baca aja para ulama-ulama yang ahli di bidangnya, yang sudah menguasai semua disiplin ilmu, yang layak menafsirkan Al-Quran, baca aja itu penafsirannya. Tinggal dihubungkan dengan misalkan sains modern dengan hal-hal yang bersifat kekinian, itu dihubungkan. Ternyata ini, saya juga senang mendengarkan ceramah-ceramah orang yang ahli kimia, ahli fisika, dan dia paham betul tentang Al-Quran. Itu ternyata simetris. Konsep-konsep kimia fisika ya simetris semua, sama semua dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu, mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama mudzakarah yang mengingat kembali barangkali apa yang telah kita pelajari dulu lupa, gitu. Dan kita sebarkan minimal untuk keluarga kita, apa-apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah kita laksanakan, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan ya kita tinggalkan saja. Gak usah gaya-gayaan emas. Kalau di Madura itu emas itu kasta. Jadi kalau habis panen sesuatu, misalkan panen apa itu, tembakau, itu andalan utama orang Madura tembakau. Kalau udah panen itu istrinya itu apa, emasnya sampai segini Pak, itu kasta. Itu semakin dia tinggi emasnya numpuk, wah itu berarti level kekayaannya semakin tinggi. Mungkin tapi nggak mesti benar ya. Saya lihat begitu. Saya beberapa tahun di Madura, sekitar 4 tahun. Ini nggak ada Pak Haji Soleh. Kalau Pak Haji Soleh bisa ditanya, tapi kayaknya begitu. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk yang benar, membimbing kita ke jalan yang benar, dan mentakdirkan kita untuk menjadi hambanya yang baik dan benar, dan senantiasa dibimbing untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulina ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum rabbana shukra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yawmin Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri wa bi barakatil Fatihah.